Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asro Anhar, dengan inisial MA pada mata pelajaran Produk Kreatif kelas 11 jurusan OTKP. Apa kabar anak-anak sekalian? Tentunya kalian masih tetap mengikuti protokol kesehatan kan? Ikutin aturan dari pemerintah ya. Baiklah, sebelum materi atau video pembelajaran yang kelima ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama agar kiranya materi yang kita pelajari kali ini bisa dengan mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini Bapak masih dalam materi peluang usaha produk barang dan jasa ya. Sub materi yang Bapak bawakan mengenai risiko usaha. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai risiko usaha, kita harus mengetahui tujuan yang akan kita capai pada video pembelajaran yang kelima ini. Apa saja itu? Mari langsung kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan definisi risiko usaha dan yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis risiko. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke sub materi yang pertama, yaitu mengenai risiko usaha. Apa sih itu risiko? Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering mendengar risiko atau bahkan mengambil risiko, menciptakan risiko. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita mengetahuinya atau menyimak video ini. Langsung saja, risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian. Nah, keadaan ketidakpastian yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Itulah yang dinamakan dengan risiko. Risiko usaha adalah informasi kejadian dan kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam rangka memajukan usaha tersebut. Nah, setiap keputusan atau tindakan yang kita ambil untuk memajukan usaha kita, tentunya ada risiko yang akan kita terima. Nah, sekarang bagaimana kita mampu melihat risiko tersebut? Minggu yang lalu kita telah memahami tentang peluang usaha. Peluang dan risiko usaha merupakan suatu keadaan yang sejalan atau berkesinambungan. Ketika kita mampu melihat suatu risiko usaha, maka kita akan mampu untuk memperbesar peluang usaha kita menjadi lebih baik lagi ya. Bagaimana sih karakteristik risiko usaha? Mari kita lihat. Risiko adalah suatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan yang kedua risiko adalah ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Nah, risiko ini bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Disitulah letak kemampuan wirausahaan, bagaimana seorang wirausahaan tersebut mampu untuk melihat risiko agar dapat menanggulanginya sehingga tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Berikut Bapak paparkan berbagai macam risiko usaha. Yang pertama yaitu risiko teknis, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko yang terjadi di luar kemampuan manusia, yang keempat risiko real, dan yang terakhir risiko psikologis. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak kembali slide selanjutnya, yaitu risiko teknis. Merupakan risiko yang terjadi akibat kurangnya kemampuan seorang manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Nah, hal yang terkait dengan risiko ini berhubungan dengan yang pertama biaya produksi yang tinggi, pemogokan karyawan akibat dari kesejahteraan kurang diperhatikan. Yang ketiga, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, terjadinya penipuan dan kecelakaan kerja.
biaya membengkak serta harga jual tidak berubah sampai ke perencanaan desain yang salah. Ketika seorang manajer atau seorang wirausahaan tidak mampu atau kurangnya kompetensi dalam mengambil keputusan, maka akan terjadi hal-hal yang seperti Bapak paparkan ini ya. Jadi pengupahan karyawan, sumber tidak seimbang, penempatan tenaga kerja yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menambah pengetahuan tentang satu, keterampilan teknis, yang kedua, kemampuan mengorganisasi, dan yang ketiga, kemampuan memimpin. Kemudian cara yang kedua yaitu membuat strategi yang terarah untuk masa depan. Setelah itu, mengalihkan kerugian pada asuransi bila perusahaan terjadi suatu kerugian atau bencana ya. Risiko itu dilihat untuk diatasi ya, bukan dilihat untuk dibiarkan. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang atau tidak laku di pasar, dan bisa juga akibat kalah saing dari produk pesaing. Nah, ini yang sering terjadi pada wirausahaan baru ya, produk yang tidak laku. Mengapa demikian? Karena yang pertama, adanya perkembangan teknologi. Yang kedua, adanya tindakan atau peraturan baru yang berwajib. Yang ketiga, adanya hubungan intens sehingga terjadi pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Ketiga hal ini yang menyebabkan barang kita tidak laku akibat kalah saing dari produk sebelah. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mengadakan penelitian pasar. Nah, yang penting ini ya. Kemudian melakukan analisis SWOT terhadap produk serta mengadakan inovasi. Nah, analisis SWOT itu sendiri seperti ini. Apa saja kekuatan yang dimiliki, apa saja kelemahan yang ada sekarang, peluang yang kita lihat, serta ancaman atau risiko yang terjadi ya. Kita analisis strength, weak, opportunity, dan treatment. Kemudian yang ketiga, risiko di luar kemampuan manusia. Ini sama dengan terjadi bencana alam. Nah, satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini yaitu dengan mengasuransikan perusahaan kita. Nah, jadi ketika ada bencana alam, perusahaan kita itu hancur lebur, tidak nampak lagi wujudnya, maka semua kerugian akan diganti oleh pihak asuransi. Jadi tidak perlu cemas dan pening lagi. Kemudian risiko yang keempat yaitu risiko real, merupakan risiko yang terlihat, dapat dihitung dan dapat diantisipasi. Hal yang termasuk dalam risiko ini yaitu kehilangan modal, kehilangan kesempatan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimilikinya. Nah, satu-satunya cara agar risiko ini dihindari, kita lebih teliti sebelum melakukan sesuatu. Harus bijak melihat serta harus pandai meneliti sebelum melakukan sesuatu ya. Kemudian risiko psikologis ini merupakan kebalikan dari risiko real. Risiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, dapat diantisipasi tapi belum tentu dapat dihindari. Apa saja itu? Kehilangan reputasi, jati diri, sampai kehilangan motivasi. Ini yang susah nih, kehilangan motivasi. Tidak bisa lari beliau bangkit. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan pada saya melalui grup diskusi di e-learning kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang telah kita pelajari dapat kita serap dengan baik. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Tidak bosan-bosannya Bapak memberikan saran, tetap ikutin protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Jadilah contoh untuk orang-orang di sekeliling kita ya. Sekian dari Bapak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.